jadi di industri itu dengan menggunakan metode atau modelnya the Benes. Jadi nanti tidak menghitung, tidak menjelaskan pengaruh, tapi mendeteksi. Artinya bahwa sektor ini berisik. Jadi artinya bahwa di industri yang sektor industri ini ada perusahaan yang terindikasi melakukan kecurangan, analisis. Sementara kan kalau kamu menuliskannya tentang pengaruh kan, Iya Bu. ya jadi kalau misalkan ini ada analisis pendeteksian kecurangan, jadi mendeteksi, ya kamu melihat dari eh, kegiatan aktivitas perusahaan dilakukan, ya, atau mungkin bisa ada dari rasio-rasio yang digunakan di model Benes tadi mengindikasi itu adalah potensi kecurangan. Misalnya ini ada gray area, ini ada apa misalkan untuk yang angka sekian dia masuk ke apa, indikasi kecurangan atau tidak, ya kan, gitu. Jadi kalau menurut saya mending langsung saja pengaruh saja, langsung menuliskan judulnya pengaruh. Atau kalau saya ubah judulnya jadi analisis fraud triangle untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan, itu boleh nggak ya Bu? Memang untuk judul ya memang tidak harus pengaruh ya. Iya. Atau kalau mau singkatnya ini saja, faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan. Oh, oke baik Bu. Iya, atau determinan, anteseden, ya kan. Kalau menuliskan tentang pendeteksian kecurangan laporan keuangan, berarti kan kita mendeteksi nih, ya seperti halnya kita melakukan melihat ini perusahaan ini melakukan kecurangan atau tidak, ya berarti kan kita menghitung baru menganalisis. Beda ya dengan kalau kita melihat pengaruh atau dampak, ya, atau faktor-faktor yang mempengaruhi atau dampak, kan berbeda. Jadi dari judul ini, ya. Nah mungkin itu, ya. Jadi memang untuk kita menganalisis variabel memang tidak harus ada tidak harus menulis judul pengaruh ya, tetapi bisa dituliskan dengan faktor-faktor yang atau determinan ya, misalnya seperti itu ya. Memang sebaiknya judul juga jangan terlalu panjang ya, karena biasanya ada batasan untuk membuat judul ya. Nah, cuma kalau kita mengambil pendeteksian kecurangan ya, ini kan terkaitnya dengan analisis ya. Jadi lebih mengarah kepada menghitung ya, menganalisis tentang kecurangan yang ada di perusahaan itu ya. Jadi nanti kamu bikin nih indikasinya apa saja nih yang untuk menghitung model Benes. Model Benes itu ada rasio apa saja? Benes itu Untuk ya menghitung kecurangan di model Benes. Kan di sini kamu mengatakan bahwa dapat nih sekian nih M-score-nya, ini X1, X2, ini kan harus dihitung nih. iya X1 Bu. ini apa ini X1-nya kan dari laporan keuangan kan? Iya Bu. X2-nya apa, X3-nya apa, sehingga didapatkan skornya sebesar minus 2,2 misalnya. Dia terindikasi melakukan manipulasi atau tidak melakukan, kan seperti itu. Kalau kita mendeteksi kan berarti oh iya perusahaan A ini mendeteksi perusahaan B tidak melakukan tidak memanipulasi, kan seperti itu. Ya, oke baik Bu. Kemudian Terus ya. saya mau tanya tentang sektornya Bu. Menurut Ibu fenomenanya udah cukup kuat atau belum ya Bu? Nah, sekarang kita lihat sektor ini kan kamu sektornya apa sih? Sektor Infrastruktur. industri yang terkait di infrastruktur. Nah, itu Iya Bu. infrastruktur dia contohnya apa? Perusahaannya. Contohnya itu
jasa marga, Bu, infrastruktur transportasi. Transportasi. Kira-kira kasus-kasus yang terkait dengan infrastruktur itu bagaimana? Sebagai latar belakang kamu. Kalau kasus-kasus yang terjadi di perusahaan sektor infrastruktur itu yang baru terjadi itu ada PT Waskita Karya, Bu. Itu yang sudah saya jelaskan di F1-nya. drive. Iya, Bab satunya alasan pemilihan judul. di fenomenanya, Bu. Nah, mungkin di sini bisa dijelaskan ya. Nah, kalau misalnya selain jasa marga apa yang atau perusahaan infrastrukturnya apa misalnya? Kan Infrastruktur sesuai lainnya. dengan penelitian ya. Iya, Bu. Apa? Contohnya itu Atau Adikarya, Bu. Adikarya. Adikarya kalau Iya, nggak salah kemarin sempat nah itu tuh perlu apa diteliti tuh kan dia kalau nggak salah nih perusahaan-perusahaan infrastrukturnya hutangnya kan naik ya. iya, Bu, betul. Nah itu itu fenomenanya kenapa itu ya? Apakah karena jadi gini, apakah memang dia hutangnya besar atau tadi dia dalam melakukan apa dia mengoverstate ya hutangnya ditinggikan atau memang ada terjadi kenaikan dalam hutang misalnya seperti itu kan karena kan kalau yang kemarin apa mereka tiba-tiba apa untuk industri ini Adikarya Waskita ini kan tiba-tiba dia hutangnya melebihi dari yang kenaikannya sangat tinggi sekali ya. Iya. Nah, itu mungkin bisa bisa dilihat lagi. Jadi kalau saya ambil fenomena dari laporan keuangan salah satu perusahaannya, Bu, kayak tadi lihat data hutangnya tinggi gitu nggak apa-apa ya, Bu? Atau sekarang gini, kenapa kamu memilih infrastruktur? Alasannya apa? Ya, karena bisa saja industri yang misalkan gini, dari industri yang ada di sektor manufaktur misalnya, industri infrastruktur ini memiliki potensi paling besar nih dalam melakukan kecurangan atau mungkin dia nilainya lebih besar ya atau asetnya paling besar misalnya seperti itu atau mungkin bisa dilihat dari perdagangan nilai kapital kapital marketnya misalnya dia lebih besar. Nah, mungkin alasan-alasan itu yang bisa kamu jadikan untuk memilih industri itu tadi yang infrastruktur. Oke. Jadi apa sih sebenarnya dan bisa lihat dari ini kan kamu di BI kan? Iya, Nah, Bu. dari BI itu mungkin kamu bisa ambil kira-kira untuk marketnya ya atau kapital kapital marketnya bagaimana. Kemudian misalkan dia lebih besar atau bisa juga dilihat dari apa nih kira-kira kalau misalnya di aset di apa dari industri-industri yang lain kira-kira apa sih yang bisa dijadikan pemilihan kamu? Kalau misalkan kamu apakah potensi kecurangan yang ada di industri ini sangat besar? Kalau bisa nanti bisa tentukan persentasenya berapa gitu kan. Artinya ada penyimpangan apa ya yang menurut dari atau data-data mungkin dari ICW yang korupsi misalnya seperti itu bisa kamu masukkan. Artinya atau misalnya dari resiko-resiko ya, yang timbul misalnya. Nah itu bisa seperti yang kamu katakan di sini beberapa industri cenderung rentan ya kan. Nah, di sini ada sektor. Nah sumber ini kan bisa dijadikan sebagai dasar. Kalau dilihat dari sini yang paling tinggi itu adalah Pertambangan. pertambangan ya kan. Kalau Iya, kamu Bu. lihat deh di yang poin ke fenomena ya, poin kedua. Kalau kita lihat dari sini sektor pertambangan ini yang kerugian paling besar ya kan. Tapi kalau kita lihat dari yang pertama, risk
ya dari yang Afrik ya. Nah ini industri apa nih? Ini kan terkait dari fraudnya kan, yang paling besar adalah laporan keuangan. Nah kalau dari industrinya, di sini yang paling banyak merugikan itu adalah dari sektor apa, sedangkan infrastruktur ini Empat. 250 ya. Jadi mungkin alasan resiko yang kuatnya itu paling tinggi adalah di sektor pertambangan. Kalau kamu ambil apa dasarnya industri ini, harusnya kamu memilihnya adalah yang pertambangan karena nilainya lebih besar 550. Sedangkan Baik, untuk yang di perusahaan infrastruktur itu hanya 250 dolar. Ini sekedar ini saja ya. oke baik Bu. Nah kalau makanya ini jadi pemilihan pemilihan sektor atau subsektornya kita ambil. Kalau misalkan kita lihat dari rata-rata modalnya misalkan ya mungkin infrastruktur ini modalnya lebih besar atau misalkan dia harga sahamnya tinggi misalnya capital marketnya besar misalkan itu bisa dimasukkan dari data ICMD-nya misalnya ya. Nah, sehingga kamu mengambil infrastruktur. Tapi kalau kamu lihat dari kecurangan, ini yang lebih yang dari aliansi integrity ini lebih mengarah lebih ke pertambangan. Pertambangan. Gitu. Ya nanti saya cari data-data terkait Iya. yang infrastruktur ya Bu. Nah, ya kalau misalkan alasan kamu nanti mengambil contoh yang Waskita dan Wijaya Karya manipulasi tadi ya mungkin itu harus melihat ya persentasenya berapa persen. Oke. Ya baik Bu. Nah kemudian kalau dari apa yang AV ini ya memang banyaknya itu adalah korupsi ya pasti yang banyak itu adalah korupsi kasus-kasus korupsi ya kita juga masuk dalam jumlah yang besar ya di Asia itu Iya, ya salah peringkat satu yang berapa terbesar. tapi kita juga masuklah tuh di Asia ya tingkat korupsi kita tuh memang masuklah ke itu. Nah kemudian alasannya kenapa yang kamu ambil itu adalah triangle apa? Apa tadi? Iya betul triangle Bu. Ya triangle kan. Kan sebenarnya kan ada yang apa? Kalau nggak salah ada yang Hexagon gitu ya Bu. heksagon, pentagon ya. Diamond. Iya betul. Itu apa? Sebenarnya karena mau dasarnya aja sih Bu, kan kalau hexagon, pentagon gitu kan dasarnya tetap dari triangle kan Bu. Terus juga saya lihat-lihat di jurnal penelitian sebelumnya itu justru banyaknya yang kayak hexagon gitu-gitu Bu, yang triangle tuh masih jarang. Makanya saya pikir saya mau ambil triangle. Di perpustakaan juga masih jarang yang triangle Bu untuk sektor infrastruktur ini. Itu aja sih Bu. Coba saya lihat apa sih tadi mana ya drive-nya ya? Drive-nya mana tadi? Tadi saya buka drive-nya di mana ya? Coba saya lihat jurnalnya. Jadi saya ini masuk ke jurnal nasional. Yang nasional banyaknya pertambangan sih Bu memang. Artinya nanti jangan mengatakan bahwa di dalam penelitian kamu penelitian yang triangle itu sedikit ya belum nggak juga ya kalau kita lihat ya
perbedaan antara, apa, yang kita lihat dari ini deh, lihat dari, eee, pohon itu ya, kalau 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 nggak salah tuh pohon tentang kecurangan, gitu. Dan di situ kan sebenarnya sama seperti ini, jadi ada beberapa yang diambil di situ, ya, cuma nanti yang lebih diarahkan di sini, kamu menekankan yang triangle tadi, memfokuskan. Artinya jangan mengatakan bahwa, "Oh ini, nggak banyak yang teliti." Ya mungkin banyak sebenarnya yang meneliti ini, ya. Mungkin pada saat kamu mencari jurnalnya, banyak sekali yang menjelaskan tentang yang heksagon atau pentagon, ya. Oke Ya Bu, memang dasarnya itu adalah yang itu tadi, yang triangle. ya yang 3 itu tadi ya, karena ada tekanan tadi. Nah kalau yang, eee, apa namanya, yang heksagon, heksa itu berapa sih? Heksagon itu 5 kalau nggak salah deh Bu. 5 atau Sebentar Bu. 6 ya? Kalau penta itu kan sebenarnya sama aja kayak itu kan, tri gitu kan ya, 3, terus kalau heksa berapa ya. Nah sebenarnya sama saja sih sebenarnya, ya, dari pengembangan dari yang 3 tadi, ya. Nah kemudian dari, yang kamu tuliskan di sini, ini yang kamu itu apa saja yang kamu ambil? Dari 3 tadi, misalnya tekanan. Tekanan kamu ambil apa? Variabelnya gitu ya Bu. Variabelnya. Tekanan itu kan Tekanan, bisa bisa dari, apa, lihat dari roaknya misalnya ya kan, atau bisa dilihat dari, hutangnya misalnya. Ini apa nih? kalau saya ambilnya dari financial stability-nya Bu. Itu ada rumusnya gitu, exchange namanya. Mhm. Sama dari kebutuhan keuangan pribadinya. Kebutuhan keuangan pribadi. Ini maksudnya apa nih? Keuangan pribadi. Ini kan total saham ya kan? Pihak Iya Bu. eksternal. Ini variabel kebutuhan keuangan pribadi ini apa sih? Apa? Kalimat karena kalau lihat dari sini dari rumusnya total saham yang dimiliki pihak internal dibagi dengan total saham yang beredar. Ini kan sebenarnya berkaitan dengan apa? Kepemilikan saham kan? Jumlah Iya Bu. kepemilikan atau istilahnya apa ya? Kalau di apa ya? GCG itu apa namanya ini? Proksinya ini ya. Jadi jumlah saham yang dimiliki kemudian dibagi dengan total saham yang beredar. Ini kan jumlah kepemilikan saham kan? Iya Bu. Iya. Itu ambil dari jurnal sih Bu sebenarnya. Iya, maksudnya karena ini kan kebutuhan keuangan pribadi atau mungkin coba Kayak dicari. tekanan. Kayak itu maksudnya kayak tekanan finansial pribadi gitu ya Bu. Iya, iya, Kayak iya. biaya hidup Tapi ini kan terkait pribadi. dengan kepemilikan saham. Iya. Iya, kepemilikan saham pihak internal perusahaan. Artinya ini apa? Ini sih nggak apa-apa, cuman cuman ini loh, nama variabelnya loh. Karena kan kita Iya. coba cari apa, tapi referensi jurnal seperti ini. Iya Formul Bu. apa variabelnya.
Dari skripsi di perpus Ibu sebenarnya. Namanya kebutuhan keuangan pribadi. Nanti saya cari tahu lebih Ya, lanjut aja, coba Bu. atau mungkin yang umum ya, yang umum digunakan dengan rumus ini ya. Ya, baik, Bu. Kondisi industri ini dilihat dari piutang. Jumlah piutang ya berarti ya. Iya, Bu. Jumlah piutang pada saat ini rasio ya. Ini rasio semua ya. Iya, Bu, rasio piutang, rasio aset. Iya, betul, Bu. Rasio semua. Iya. Kecuali yang kebutuhan keuangan pribadi itu mungkin Piutang tahun ini dikurangi dengan piutang tahun sebelumnya gitu. iya, dibagi penjualan. Hasilnya apa ini? Tapi nggak dikalikan dengan 100 ini. Ketidakefektifan pengawasan. Total. Ini Dewan Komisaris ya? Iya, betul, Bu. Komite audit gitu. Nah, mungkin ini harusnya sama ya, artinya apa? Kalau kita gunakan pakai bahasa asing ya bahasa asing ini lebih enak ya. Nah, kemudian rasionalisasi. Nah, ini yang agak-agak ini nih. Yang apa? Opini ya, opini audit. Opini audit wajar. Kenapa kamu pakainya dummy? Kenapa nggak langsung kalau dia langsung aja nih opini auditnya apa nih di datanya, misalnya dia dapatnya si perusahaan itu dapatnya 1, dapatnya 2, dapatnya 3 begitu. 4, ada berapa? Ada 5 kan? Berarti dia pakainya yang datanya data bukan rasio ini kan? Data nominal. Nah, kalau misalkan kita pakai yang satu data nominal, data rasio itu kan nggak bisa diperbandingkan. Jadi kalaupun mau ini kamu buat logistik ya, jadi nggak bisa kita menggunakan statistik biasa karena yang satunya datanya nominal. Jadi kalau menurut saya jangan pakai dummy, opini auditnya langsung saja opini audit yang ada di laporan keuangan apa ada 1, 2, 3 kan gitu kan. Jadi pakai data yang nominal. Itu 1 misalnya dia WTP, 2 ini, 3 ini, gitu aja kan. Ya, baik, Bu. Karena kalau 1 nanti hasilnya biasanya nggak ada pengaruh. Biasanya ya, karena angkanya 1 dan 0. Kalau dia dapat ini 0, kalau dia nggak dapat yang wajar berarti dia 0 kan gitu kan. Iya. Nah, ini kan kecurangannya BNS-nya yang ini sudah dihitung. Ya, ini kalau ini potensi kalau dia melakukan. Berarti kan kamu harus hitung dulu kan dari setiap perusahaan infrastruktur tadi kan, nilainya berapa gitu kan. Iya. Kalau misalkan ini nanti mana ya? Kok nggak mau dia? Ibu izin tanya. Tadi kan menurut Ibu judul saya diganti jadi faktor-faktor ya, Bu. Tapi kalau di rumusan masalahnya itu jadinya apakah tekanan mempengaruhi gitu ya, Bu? Iya, iya. Oke. Oke, Bu. Rumusan masalahnya ya sama, apakah tekanan mempengaruhi begitu. Meskipun judulnya bukan pengaruh gitu, emang kayak gitu? Iya, kan faktor-faktor yang mempengaruhi. Ya, baik, Bu. Ya kan? Faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan kan? Iya, Bu. Tetap saja seperti ini. Nah, kemudian ini ada praktek. Apa maksudnya praktek? Praktek.
Kalau praktek nanti beda lagi ya persepsinya ya. Iya, Bu. Iya, makanya langsung saja tadi nggak mengalir tentang keuangan. Lalu dari research gap-nya itu, Bu, ada masalah nggak ya, Bu? Nah iya kan Saya perbedaannya ya, iya, perbedaannya dengan menggunakan Excel, ya kan? iya. Saya agak bingung juga nyari research gap-nya, Bu, sebenarnya. Sebenarnya sih banyak yang dengan model base itu ada banyak. Ya, artinya gini, dari ini kan kamu kalau saya lihat di jurnal kamu nih ya, kan apa namanya banyak ya yang menuliskan tentang trail. Nah, apa sih yang bedanya kamu tambahkan variabel apa dari yang penelitian kamu? Beda dan jadi sini ada nih. Coba kalau saya lihat di sini kan di jurnal nasional itu ada ini ya analisis triangle ya kan dalam penentuan terjadi pattern tanah, penyebab tanah, deteksian, kemudian pengaruh triangle, kemudian ada lagi pengaruh variabel. Nah, apa sih bedanya antara yang jurnalis ini dengan yang kamu tadi? Bedanya kamu menambahkan variabel apa? Kalau saya ngambil dari yang variabel yang kebutuhan keuangan pribadi itu, Bu. Karena saya kulik itu saya bukan enggak deh, jarang nemuin yang pakai variabel itu, Bu. Jadi saya pikir saya mau nambah Kebaruan jadi kamu itu. iya. Nah, kalau itu mengacu ke penelitian yang mana? Penelitian siapa? Itu lihat di skripsi sih, Bu. Skripsi kalau dari jurnal yang dari skripsi. Oke, baik. Jadi Mungkin saya ngebedain iya, lihat di karena sampelnya memang aja sih. kalau skripsi itu kan belum publis, belum publis ya. Dia tersimpan di perpustakaan, ya. Tapi kalau misalkan jurnal sudah dipublis, gitu. Apalagi kalau jurnal itu sudah Sinta, ya kan, sudah terpublish di kementerian itu, Kemenristek. Jadi kalau tadi kamu ambil yang kebutuhan itu tadi, cari deskripsi di jurnalnya itu, Oke. ya. Iya, baik, Bu. Nah, karena itu merupakan kebaruan kamu kan, artinya perbedaan. Karena biasanya kan sebelumnya kan menggunakan ROA, ya menggunakan leverage misalnya, ya menggunakan hutang untuk tekanan tadi misalnya. Nah, kamu di situ pakai yang keuangan berarti modal kan, dari jumlah modal yang ada di situ yang kamu jadikan sebagai dasar. Nah, itu yang kamu jadi yang kamu katakan tadi sebagai perbedaan dari variabel jurnal sebelumnya. Artinya gini, kalau di jurnal sebelumnya itu sudah banyak variabelnya, jangan misalkan di situ ada variabel 5 variabel misalkan, ya pengaruh A, B, C, D ya. Ya seperti itu. Nah, kamu hanya mengambil 3 variabel. Nah, itu berarti referensi yang kamu jadikan sebagai dasar skripsi kamu itu nggak bisa tuh kamu ambil skripsi yang seperti itu, hanya 3 variabel. Harusnya kamu lebih dari variabel yang ada di penelitian rujukan kamu. Ya paling tidak kamu menambahkan variabel. Jadi kalau dia menelitinya 5 variabel, kamu 6 atau 7 misalnya. Kalau misalkan dia sudah banyak nih 7 variabel, kamu memodif. Misalnya kamu menambahkan dengan variabel moderating. Jadi dari variabel itu misalnya nih, oh ya saya ambil nih yang apa misalkan tadi opini audit misalnya. Opini audit kamu jadikan sebagai intervening misalnya. Misalkan, ya itu nggak apa-apa.
Jadi jangan sampai dari yang mereka variabel banyak, tapi kamu hanya meneliti 3, kan berarti kan nggak ada pengembangan dari jurnal yang rujukan kamu, begitu. Jadi harus ada pembaruannya gitu ya, Bu? Artinya ada, kalau kamu mengacu jurnal yang kamu ambil itu semuanya variabelnya banyak, misalkan variabelnya terus yang kamu rujuk misalnya satu jurnal yang kamu jadikan patokan itu ada 6 variabel misalnya ya, tapi kamu hanya meneliti 3 variabel saja, berarti kan nggak ada pengembangan dari jurnal yang sebelumnya, justru kamu mengurangi yang sebelumnya meneliti lebih dari 3 variabel, kamu hanya 3 variabel, ya kan. Nah, kenapa? Itu pada pertanyaan. Kenapa yang sebelumnya bisa sekian variabel kok kamu cuma 3? Apa sih yang menjadi alasan kamu? Gitu. Oke, baik. Kan kita harus menambah variabel yang ada. Kan di saran itu biasanya kan mereka ada keterbatasan kan. Nah, kamu lihat keterbatasan dari penelitian itu apa? Misalnya kamu nih, misalnya kamu mengacunya ke jurnal yang mana nih? Dari sekian jurnal yang kamu ambil, yang kira-kira, oke, ini misalkan tadi kamu pendeteksian ya, coba saya lihat ya di pendeteksian kecurangan laporan keuangan nih. Oke, saya buka dulu. Ini kan pendeteksian kecurangan laporan keuangan. Ini yang Erna Siregar ya. Misalkan ini ya, misalkan ini yang jadi acuan kamu nih ya sebagai untuk melakukan skripsi ini misalnya. Nah, dia kan pasti ada implikasi kan, ada implikasi dan ada keterbatasan. Nah, keterbatasan yang mungkin nanti dia akan menyarankan bagi saran untuk si peneliti selanjutnya. Biasanya seperti itu, ya. Nah, kalau misalkan tidak ada, ini misalkan tidak ada ya, dia nggak menyarankan untuk peneliti selanjutnya misalnya, berarti si Erna tadi, dia kan membuat exchange ya. Kemudian dia ada leverage, ada ROA ya, ada ineffective monitoring ya. Kemudian ini dia pakai ini yang rasionalisasinya dia pakai pergantian dari auditor at exchange ya, out change ya, itu auditor change ya. Ini ya kan. Nah, berarti kamu harus menambahkan variabel ini. Dia sudah menggunakan variabel ROA, leverage ya, kemudian yang tadi ya, DOT tadi nih, DOT ya, yang tadi itu laporan keuangan, sama yang pergantian auditor ya. Nah, kira-kira apa nih yang belum kamu masukkan? Nah, kamu bisa masukkan kepentingan keuangan pribadi itu sebagai Variabel menambahkan pembeda. jadi iya jurnal ini kamu tadi, karena dia tidak menilai ini sebagai sarannya. Itu kamu bisa menambahkan variabel itu. Jadi kalau misalkan ditanya saya menambahkan variabel dari jurnal rujukan saya menambahkan variabel ini. Nah, tapi variabel itu kan kamu ambil dari jurnal yang mana, ya. Jangan sampai nanti ternyata dia si yang menulis tentang apa istilahnya kebutuhan tadi, ya dia ada berapa variabel juga dilihat juga, ya. Kalau misalnya dia cuma 3 variabel ya berarti udah yang dia berbeda ya kamu ambil jadikan sebagai masukan di sini. Jadi menambah variabel dari mengcombine ya kan? Mengcombine dari jurnal yang sebelumnya dijadikan rujukan. Kalau Tapi untuk ya maaf Bu, untuk acuan jurnalnya itu nggak ada ketentuannya kan ya Bu? Maksudnya kalau saya mau ambil acuannya dari jurnal internasional gitu, nggak nggak apa-apa, apa-apa kan ya Bu? nggak apa-apa. Jadi biasanya ada beberapa yang jadikan rujukan utama. Biasanya seperti itu. Rujukan utama kamu siapa jurnal yang kamu pakai? Misalnya jurnal internasional, ya udah kamu pakai
ke jurnal internasional itu tadi misalnya. Tinggal kamu mengcombine atau membuat itu tadi, memodifikasi jurnal tadi. Misalnya kamu tambahkan variabel intervening, tambahkan variabel moderating, atau kamu pakai X-nya, Y-nya ada 2 misalnya. Jadi apa? Regresi yang bertahap misalnya seperti itu. Jadi nanti ada yang pertama pengaruhnya terhadap ini XY1, yang kedua pengaruh terhadap Y2 misalnya seperti itu. Oke, baik, Bu. Untuk tahunnya bagaimana? Tahunnya Ibu kan kemarin maunya 2020-2024 ya, Bu? 5 tahun terakhir. Iya. 5 tahun terakhir ya. Demikian juga untuk jurnalnya. Ya, untuk jurnalnya 5 tahun terakhir. Berarti kalau di laporan keuangannya yang 2024 ada yang belum publish, itu saya pakai yang triwulanan gitu ya, Bu? Ya sementara ya. Kalau misalnya sudah publish, biasanya kan bulan-bulan April ya, karena kan biasanya perusahaan itu sudah harusnya sih dia sudah upload 3 bulan ini ya, sudah upload harusnya tahun berikutnya. Tapi kan mereka bikin ini dulu kan, laporan auditor dulu kan, 2024 ini kan, nunggu laporan auditor nanti apa biasanya April kan. Ya laporan pajak itu juga April ya untuk badan. Nah, mungkin April mereka sudah publish biasanya. Ditunggu saja nanti. Sambil kamu mencari data-data yang lain ya. Tinggal nanti tambahkan yang 2024-nya. Oke, baik, Bu. Ya, ada yang mau tanya lagi? Sepertinya cukup, Bu, dari saya. Ya, nanti latar belakangnya tolong dicari apa sih yang menjadi permasalahannya, kemudian pertama pentingnya dari itu tadi ya, laporan keuangan ya. Ya kalau kita salah dalam itu tadi yang over value atau under value misalnya ya, nanti kan akibatnya atau salah penyajiannya ya, kalau nanti kan ada salah saji, kurang saji misalnya, nanti akan berpengaruh juga kan. Itu yang jadi pentingnya laporan keuangan, penyajiannya, sama itu tadi industri-industri ya, dan tambahkan tentang jurnal-jurnal yang rujukan kamu, yang misalnya dia jadi ada riset misalkan si A dia tidak berpengaruh, si B yang ini berpengaruh, sehingga masih ada perbedaan antara hasil penelitian, sehingga kamu merasa bahwa penelitian ini masih layak untuk dilakukan ya. Kemudian tadi dari beberapa jurnal yang menggunakan F-course ya. Kemudian kamu menggunakan yang alat nanti ditambahkan alasannya BNIS ya dengan F-course tadi. Apakah misalnya F-course itu apa sih tolok ukurnya apa ya, kemudian BNIS itu apa? Apakah misalkan ternyata BNIS itu lebih apa ya istilahnya lebih akurat lah istilahnya, atau bagaimana ya, nanti tinggal kamu bandingkan aja tuh antara F-course. Jadi dia teori terkait dengan F-course dan juga BNIS ya. Oke, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, selanjutnya silakan. Ya, silakan share screen. Boleh share screen. Ibu maaf, Ya. sebelumnya saya baru ingin mengajukan judul Bu, ingin memastikan aja untuk topiknya itu bisa diambil atau enggak ya Bu. Yeah. Jadi saya ingin mengambil mengenai pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan pada subsektor tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Bu, periode 2020 sampai 2024. Bagaimana ya Bu? Apa tadi ya? Pengungkapannya nanti yang dipakai apa tuh? Yang dijadikan proksinya apa?
Coba kirim ke saya deh. Kirim ke kamu udah ini. Saya belum terlalu detail sih Bu, kayak seperti Anissa itu belum mempersiapkan. Iya nggak apa-apa, kirim aja ke. Ya, mungkin nanti bisa kirim ya. Apa ya judulnya? Di-share screen aja Mbak Devi. Iya Ibu. Judulnya apa, proposalnya apa, paling nggak gambarannya lah. Ini Ibu. Untuk Jadi yang memang ya ya, belum muncul share screen-nya. oh belum. Ini Bu sudah belum Bu? Belum, saya belum. Atau saya kali ya yang lagi ini. Di share screen coba. Bisa. Jangan lewat sini. Di saya sudah muncul Ibu, di Ibu belum ya? Belum. Atau di-share aja Ibu? Ya, boleh. Coba saya lihat di email ya, dan masuk belum. Kamu udah kirim ke email belum? Belum Ibu. Coba dikirim ya, biar nanti saya buka di email. Tadi yang pengungkapannya apa? Sebentar Ibu.
Ini sih. Menggunakan ini Bu, sustainability report disclosure index perusahaan. Jadi kayak jumlah GRI item ya? yang diungkapkan dibagi jumlah item GRI yang atau apa? Nanti proksinya GRI atau bagaimana? pakai GRI Bu. GRI ya? GRI Bu. Iya. Ya memang untuk yang disclosure itu ya terbatas sama GRI memang untuk yang SR ya, sustainable reporting ini. Oh, jadi nanti kamu pakainya GRI ya? Iya Ibu. Terus itunya apa namanya? Untuk rasio-rasionya ukuran perusahaan. GRI ini hitungnya gimana sih? Ibu maaf untuk proksinya itu sebenarnya saya belum mempelajari lebih dalam lagi sih Bu untuk menentukannya. Mungkin kalau ukuran perusahaannya kayak seperti menggunakan atau ini deh apa referensi jurnal rujukan kamu. Saya kirim lewat email ya Bu, sedang saya kirim. Oh iya. Coba. Email. Belum masuk ini. Ya Ibu, sebentar Ibu. Analisis apa tadi katanya? Oh, pengaruh Ibu, pengaruh. Ya, pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas dan leverage terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan Bu. Ibu apakah sudah masuk Ibu? Belum. Ya memang kan kemarin saya sempat ya ke Mbak Devi kalau nggak salah ya kemarin ya, atau ke siapa ya, saya juga lupa. Iya Ibu. Ke Mbak Devi. Iya, ke Mbak Devi ya. Ya, jadi ya terkait itu tadi ya, untuk apa namanya, akuntansi keberlanjutan memang ini sedang terkait dengan CSR ya. Sebenarnya kan dia sustainable reporting ini kan bagaimana perusahaan itu dia mempunyai empati terhadap aspek-aspek lingkungan, sosial, dan itu tadi ekonomi ya. Jadi yang kemarin saya katakan SDG apa sih kemarin saya jelaskan kemarin itu ya. Itu yang sosial ya, kemudian lingkungan dan ekonomi ya. Jadi governance SEG ya kalau nggak salah ya. Jadi sosial, ekonomi dan governance. Nah, itu jadi sebenarnya seperti itu. Nah, nanti arahnya nanti itu kita bisa mengambil dari sosialnya apa, dari CSR-nya, ya kan. Kemudian dari lingkungannya apa, kita bisa ambil dari green accounting-nya, ya, akuntansi hijau misalnya di situ, green accounting. Misalnya terkait dengan biaya lingkungan, ya, biaya lingkungan. Kemudian pengungkapannya bisa dilihat dari GRI-nya misalnya seperti itu. Dan untuk yang governance-nya tadi diambil dari tata kelola. Tata kelola diambil dari GCG, ya. Nah, Anda bisa lihat tuh GCG-nya nanti bisa menggunakan
yang dari kalau dia industri perbankan bisa ambil dari skor yang ada di perbankan ya. Kemudian kalau misalkan dia dari perusahaan yang manufaktur, ada tuh KNKT ya, berdasarkan dari KNKT komite yang tentang GCG tadi untuk penilaian GCG. Itu sebenarnya kalau misalkan mau ambil yang akuntansi keberlanjutan ya. Jadi nanti apa sih prinsip-prinsip yang ditanamkan di perusahaan itu terkait dengan perkembangan dari akuntansi keberlanjutannya. Misalkan contohnya di sini ada nih ya, bagaimana akuntansi keberlanjutan pada UMKM misalnya ya terkait dengan laporan sustainability tadi, atau misalkan tadi di industri perbankan ya kan. Kemudian bisa juga nih nanti penerapannya ya kan seperti itu dalam mengukur itu tadi, atau misalnya pakai emisi karbon misalnya ya, bagaimana sih menghitung emisi karbon yang memang artinya tidak menyalahi aturan misalnya. Nanti kan kita juga harus melihat AMDAL-nya lagi kan terkait dengan Kementerian Lingkungan misalnya seperti itu. Atau misalkan tadi pengaruh tata kelola, pengaruh biaya lingkungan, pengaruh misalnya tadi sosialnya tadi kan tata kelola, ekonominya misalnya apa nih yang kamu ambil ya terkait dengan misalnya inilah profit ya, ekonomi kita ambil dari profitnya. Tapi kalau kamu mau ambil tadi berarti kan kamu mengambil dari hutang ya, hutang sama profit ya, hutang profit sama activity apa ukuran perusahaan ya. Suara saya kedengar nggak sih? Ibu maaf, Ya. jaringan saya bermasalah Ibu. Oh, Kendala jaringan. itu tadi yang saya katakan tadi. Jadi kan kamu ambil dari unsur-unsur aset, ya kan? Dari asetnya, Iya, dari iya, Ibu. labanya, sama dari utang ya. Iya, Ibu. Nah, ya. Kalau misalkan yang dirujukan kamu tadi, sama seperti halnya dengan Mbak Anissa tadi, kalau memangnya sama, ya kamu harus tambahkan satu variabel lagi. Misalnya kamu tambahkan terkait dengan tata kelola misalnya. Ya. Jadi kalau misalkan yang lain itu sama nih ukuran aset, terus jurnal rujukan kamu yang kamu ambil itu misalnya sama ya, leverage sama ROA juga, ya mungkin kamu bisa menambahkan variabel lain lagi yang terkait dengan biaya lingkungan atau tata kelola, misalnya seperti itu. Ya. Tapi dalam hal menambahkan juga dikaitkan dengan yang mau dinilai itu apa. Misalkan tadi tata kelola, kira-kira tata kelola ini berpengaruh nggak sih terhadap pengungkapan dari keberlanjutan tadi, begitu. Ya. Jadi nggak apa-apa judulnya, silakan kalau nanti tinggal diperdalam saja alasannya dan itu tadi latar belakangnya memilih sektornya tadi ya. Jadi sama sektornya. Milih sektor itu kenapa? Bisa lihat dari survei, bisa dilihat dari indeks misalnya ya, yang dijadikan sebagai dasar untuk menentukan objek ya. Ada yang mengatakan itu subjek, ada yang mengatakan objek ya. Subjek penelitian gitu. Berarti Ibu untuk judulnya ini tinggal menambahkan satu variabel saja, Bu? Ya, dari variabel. Jadi ada yang kamu tambahkan atau kamu bisa lihat tuh saran yang disampaikan dari jurnal itu. Ya misalkan sarannya apa? Lihat dari implikasinya bisa. Tapi ada jurnal yang menuliskan implikasi keterbatasan, ada juga yang tidak ya. Makanya kalau misalkan memang tidak ada ya berarti kamu lihat dari variabelnya saja. Kalau misalnya memang ada implikasi dan keterbatasan, nah itu kamu lihat dari situ. Keterbatasan di situ. Biasanya ada jurnal tuh ada implikasi dan keterbatasan biasanya ya. Tapi kalau misalnya tidak ada, baru tuh kamu bisa menambahkan variabel tadi.
Di jurnal-jurnal yang UG itu biasanya harus mencantumkan itu implikasi dan keterbatasan. Kalau jurnal UG yang ex-bis ya biasanya itu ya, ekonomi bisnis itu. Untuk Ibu, maaf, perusahaannya apa untuk tadi? perusahaannya kira-kira harus gimana ya, Bu? Iya, perusahaannya apa? Sektornya apa yang kamu ambil untuk keberlanjutan ini? Perusahaannya. Subsektor tekstil dan garmen, Bu. Industri dan garmen. Industri garmen tuh Sritek kemarin di itu tuh. Apa namanya? PHK karyawan itu ya. Industri garmen. Perkembangan industri garmen itu bagaimana? Ibu, maaf Keberlanjutannya terputus. bagaimana? Kan terkait dengan lingkungan, terkait dengan tata kelola, terkait dengan itu kan. Kalau kita mau ambil laporan sustainable reportingnya. Jadi kira-kira industri yang memang dia terkait dengan itu tadi. Kalau industri garmen itu ada berapa perusahaan di sana? Kira-kira ini enggak tepat nggak kalau kita ambil industri itu? Kira-kira dia ya memang sih semua perusahaan harus menyampaikan laporan keberlanjutan ya. Untuk Jadi, industri tekstil garmen itu sekitar 22 perusahaan, Bu. Ya nggak apa-apa, nanti kan itu kan berarti populasinya kan, tinggal nanti sampelnya berapa kan, yang kira-kira dia menggunakan apa, mereka sudah membuat laporan keberlanjutan atau tidak, ya. Industri garmen ini kan dia juga ada istilahnya ini ya, dia membuat tekstil ya. Kalau tekstil itu kira-kira apa ya, limbahnya. Iya, Bu. Untuk alasan ngambil tekstil dan garmen itu sebenarnya saya melihat dari web financedetik.com itu mengatakan bahwa kalau Indonesia itu menempati peringkat kedua tertinggi dalam polusi air yang disebabkan oleh industri tekstil di antara Ya karena negara-negara mereka G20. pewarnaan kan, mewarnai dari tekstilnya tadi kan. Iya, iya, Bu. Ya itu tadi ya. Nah jadi istilahnya terkait dengan itulah, terkait dengan apa yang 3P itu loh. Apa sih yang people, planet, sama apa lagi satu lagi tuh. Ya, gitu kan ya. Nah, nanti itu biasanya kaitannya ke sana tuh. Kalau kita melihat akuntansi keberlanjutan tadi, ya yang 3P tadi tuh, ya. Nanti tolong dilihat saja. Kemudian tadi untuk yang pelaporannya itu tadi terkait dengan keuangan, ya laporan sosial sama tata kelola dan lingkungan, ya. Tata kelola terkait dengan CSR, GCG, ya. Itu. Sosialnya bisa terkait dengan CSR. Karena kan memang sekarang ini banyak nih perusahaan itu mengeluarkan biaya CSR itu kan itu tadi apa istilahnya mereka melakukan membuang limbah istilahnya ya, mereka mereka kan pasti ada limbah kan, limbah industrinya, kemudian mereka memberikan CSR untuk masyarakat sekitar ya dengan bentuk apa pendidikan, bantuan beasiswa ya, atau mungkin ada apa istilahnya bank sampah ya, mereka itu tadi istilahnya mereka
memang industri mereka itu mau nggak mau ada limbahnya ya, tapi mereka peduli atas limbah tadi, mereka kelola ya, kemudian untuk masyarakat sekitarnya juga diberikan kesempatan untuk mengolah tuh limbah mereka itu untuk dijadikan sebagai bisa mata pencaharian mereka misalnya, atau mereka memberikan beasiswa untuk anak-anak yang berada di sekitar lingkungan tadi. Nanti tinggal datanya saja ya Mbak Devi ya. Ya silakan dilanjutkan, kemudian datanya 5 tahun terakhir, jurnalnya juga 5 tahun terakhir. Ya. Bisa dipahami nggak? Insya Allah bisa, Bu. Ya, bisa ya. Jadi latar belakang itu kamu banyak tuh tentang terkait dengan Terima itu kasih tadi, ya, Bu. 3P tadi, terus dari CSR-nya, kemudian tentang itu tadi ya banyak ya. Artinya pembuka kamu itu adalah pentingnya akuntansi berkelanjutan, pengungkapan tentang berkelanjutan tadi, yang sustainable reporting tadi ya. Kemudian kamu kaitkan dengan SEG ya. Oke, Mbak Devi, terima kasih. Selanjutnya. Terima kasih, Bu. Bisa di-share Mas Anam? Ini Bu sebelumnya, saya juga topiknya tentang laporan keberlanjutan. Apa diganti atau? Ini aja, kamu ambil dari itunya saja tuh 3CG, biaya lingkungan, emisi karbon, kan bisa itu. Kamu ambil itu. Emisi karbon. Tentang lingkungan. Karbon tuh yang ini bukan sih yang baru yang pajak yang apa? Pajak karbon. Iya. Pajak karbon ya berarti kan itu terkait dengan perpajakan, bagaimana itu tadi. Penerapan pajak karbonnya kan. Ya, sama. Pajak karbon tuh sama ini. Sebentar saya coba selfie. Kalau menurut saya nanti gini aja nih, kalau kamu mau ambil itu tentang emisi karbon ya kan, kemudian CSR dan itu tadi yang apa namanya? Yang lingkungan tadi. Lihat nggak, Bu? Kalau itu dia terhadap pengungkapan lingkungan. Nah, kamu ini aja nih pengungkapan lingkungan, nilai perusahaan ya, profitabilitas, leverage, nilai kan, nilai perusahaan. Kamu pakai Tonsky atau pakai apa untuk menentukan nilainya, nilai perusahaan, atau pakai book value? Di sini pakai good value deh, Bu. Ya, kamu harus berbeda hitungnya. Kamu pakai Tobinski. Nah, kamu bisa tambahkan di situ dengan CSR. Kamu ambil dari kominya aja kan, sama yang GRI-nya. Ketika kamu tambahkan lagi di situ, misalnya kamu tambahkan biaya lingkungan atau itu tadi emisi karbon tadi kamu bisa tambahkan. Nanti kamu biaya iya, nanti kamu hitung tuh untuk mendapatkan nilai. Bentar. Untuk emisi karbonnya bisa menggunakan standarnya ya dari yang indeks itu loh, yang indeks dari emisi karbonnya tadi. Jadi ada ini tadi atau kalau mau bisa lihat dari nilai ekonomi karbon, cuma harus paham menghitung nilai ekonomi karbonnya. Nah, ada bimbingan saya kemarin itu dia emisi karbonnya dia menghitung dengan sebentar, kalau saya ini ya saya sharing.
Jadi yang bimbingan saya kemarin itu dia juga sama tentang nilai perusahaan juga, tapi dia menambahkan emisi karbon. Jadi emisi karbonnya ditambahin buat variabel bebasnya, Bu? Iya, variabel bebas. Nah, ini kan terhadap nilai ya. Jadi dia emisi karbon, kinerja lingkungan, ya kan, pengungkapan lingkungan, ya kan. Nah, ini untuk emisi karbonnya itu dia ngitung. Jadi penelusuran, pengungkapan lah kalau saya lihat di sini dia. Dia pakai green accounting juga kan, itu kinerja lingkungan. Karbon misalnya kamu ambil dari CSR-nya. CSR itu berarti ini bukan sih, Bu, yang kegiatan buat lingkungan masyarakatnya gitu? Iya, nanti tinggal kamu proxy aja. Kan jurnalnya banyak tuh, Iya. ya kan? Nah, kira-kira apa nih kamu proxy-nya aja apa untuk membuat ininya, apa namanya, menghitungnya. Misalkan kamu pakai apa kriterianya tadi yang apa? Kalau mau pakai emisi karbon nanti dia ada indeks apa sih di sini nih? Indeks terkait dengan itu tadi, tapi agak susah. Jadi banyak variabel-variabel atau kategori-kategori yang dipakai. Yang apa? Ini loh apa? Greenhouse gas protokol ya. Jadi ada atau pakai itu tadi yang IPCC nih guidelines nih. IPCC ini yang kategorinya nih, indeksnya nih. Jadi ada beberapa kategori, nanti tuh akan dihitung tuh CCI, CC2. Nah, nanti ada tuh di laporan itunya. Di karbon itu, ya. Iya, tapi kalau ini itu masih baru kan ya, Bu? Berarti perusahaan Iya. kemungkinan masih Karena sedikit memang ya, Bu? sedang ramai apa sedang apa ya? Sebenarnya kan ini kan energi terbarukan ya kalau kita Iya. membahas tentang energi yang terbarukan itu ya bagaimana perusahaan itu mengurangi dampak dari gas ya kan, gas yang kira-kira buat yang CO2 ya terutama ya. Kalau misalkan apa kita itulah yang emisi gas itu lah supaya nanti tidak buat polusi kan. Iya. Berarti kalau menurut Ibu berarti buat variabel bebasnya mendingan yang CSR atau pakai emisi ya, Bu? Ya kamu lihat saja dari kira-kira apa yang menurut kamu itu lebih ya dari itu aja, dari jurnal-jurnal yang kamu ambil ya, kamu pelajari kira-kira mana nih yang kira-kira kamu mau jadikan sebagai dasar dan datanya ada. Yang penting datanya ada untuk menghitung CSR-nya ada. Iya, Bu. Nah, untuk menghitung CSR pakai apa di jurnal itu? Nah, terus pakai apa? Ya. Apa dia pakai yang apa namanya? Proper, ya kan? Tapi biasanya kalau proper itu dia terkait dengan kinerja ya. Jadi kalau misalkan apa yang warna-warna itu, warna emas atau apa itu kan. Iya.
Kalau warnanya hitam kan Skor-skornya udah itu ya, Bu? nggak bagus, iya itu. Lingkungannya udah jelek itu. Nah, pengungkapan keberlanjutannya pakai GRI biasanya itu. Sama seperti yang Mbak Devi tadi, pengungkapan akuntansi berlanjutannya biasanya pakai GRI untuk pengungkapannya. Terkait dengan sustainability reporting. Oke. Nah, nilai perusahaannya kamu pakai apa? Gunakan apa tuh? Pakai Tobinski atau pakai book value? Begitu. Kalau misalkan yang kamu pakai dia pakai book value, berarti kamu cari metode yang lain selain book value kan, untuk Iya, Bu. menilai perusahaan. Oke. Tinggal kamu tambahkan saja dari variabel ini nih. Variabel terkait dengan Variabelnya ini diubah-ubah kan ya? baru pengungkapannya ya kan. Iya. Ada keuangannya kan profitabilitas dan leverage dari keuangannya. Tinggal dari yang sosialnya sama dari tadi yang sosialnya sama apa tadi? Lingkungannya. Bisa kamu tambahkan dengan green accounting-nya misalnya. Kinerja lingkungan atau kamu ambil dari itu tadi yang tata kelola GCG. Kamu industrinya apa? Kalau buat Industri yang apa di sini nih? Oh, di sini deh industri non keuangan. Beda ya? Kalau kamu ambil karbon ya berarti industrinya harus industri pertambangan ya. Iya. Ini kamu industri apa ini? Coba aja ada di metode Medlit-nya. Medlit-nya aja ada di Medlit. Karena dia kan nggak mengungkapkan perusahaan sektornya kan. Dia di Medlit-nya aja metodologi penelitiannya. Lihat di objeknya. Nah, itu. Sampelnya apa tuh? Perusahaan sektor konsumen non primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berturut-turut selama periode 2021-2022. Itu apa tuh non primer maksudnya konsumen? Sektor konsumen non primer. Jadi sekarang gini, sekarang memang ada perubahan pergeseran di data yang ada di subsektor di BI ya. Jadi yang dulu misalnya dulu masuk konsumsi ini. Nah, mulai tahun 2017 atau berapa ya, itu sudah bergeser, udah nggak masuk lagi. Misalnya seperti Aqua ya, misalnya atau industri Aqua misalkan. Dulu dia masuk konsumsi, sekarang dia masuk ke industri yang lain, sektor lain. Jadi dicek lagi ya untuk sektor industrinya. Karena biasanya tuh kadang mahasiswa itu dia lihat dari yang data sebelumnya, masukin aja pokoknya dimasuk. Padahal kalau sekarang itu sudah ada berubah ya. Jadi sudah datanya sudah dia nggak masuk lagi ke sektor itu. Jadi sudah dipilah-pilah sama BI yang lebih tepatnya industri tersebut ya. Tadi saya juga sempat cari ya terkait dengan tadi ya. Nah ini saya lanjutkan. Nah tadi ya saya tadi sempat searching juga. Coba saya cek. Ini nih, pengaruh keterlibatan stakeholder ya. Kemudian prinsip akuntansi keberlanjutan ya. Dan implementasi CSR terhadap kinerja keuangan. Ya kan? Ini sama, ini kan juga tentang keberlanjutan ya. Artinya dia melihat dari prinsipnya ya. Jadi memang di dalam akuntansi berlanjutan ada prinsip-prinsip akuntansinya. Cuma nanti kita lihat proksinya apa yang kira-kira lebih tepat ya. Dan juga itu tadi
keterlibatan stakeholder ya, karena kan memang perusahaan mau memberikan CSR itu kan nggak gampang. Dia harus ini apa istilahnya berdasarkan kebijakan ya dari si pemegang sahamnya, atau kalau misalkan mereka nggak mau ngasih CSR, ya artinya kan mereka menyalahi aturan, karena kan peraturan itu harus menyisihkan dari keuntungan itu untuk CSR ya. Dari OJK kan sudah diarahkan ke sana ya. Jadi memang itu wajib mereka membuat laporan CSR-nya. Jadi laporan korporat itu tidak hanya laporan keuangan, tapi laporan terkait tata kelola, laporan terkait dengan CSR, kemudian laporan keberlanjutan. Itu sekarang perusahaan itu harus bikin laporan secara korporasi, tidak hanya laporan keuangan saja. Makanya sekarang perusahaan itu mulai tahun 2017 itu sudah mulai menerapkan CSR. Kemudian tahun 2025 ini kalau nggak salah yang keberlanjutan ini sudah wajib ya. Kalau dulu kan mungkin hanya dihimbau ya, sekarang sudah harus melaporkan tuh sustainability report-nya. Gimana Mas Anam? Ya, udah mulai lumayan ada gambaran, Ya, Bu. tapi nanti itu ya, sektornya diperhatikan juga ya, kalau kamu Iya. mengambil perusahaan, menambahkan satu variabel, lihat sektornya. Ya, artinya memang yang berdampak terhadap itu tadi, peningkatan nilai perusahaan dengan adanya SR tadi ya, sustainability reporting tadi. Kan yang pengungkapan laporan keuangan kan berarti kan sustainability reporting, laporan keberlanjutan kan? Nah, Iya. iya itu tadi yang harus ditambahkan. Berarti tinggal nambahin yang kayak Ya kamu tinggal mau masuk lingkungan apa nih, gitu. unsur CSR-nya atau mau tata kelolanya ya, supaya jurnal referensi kamu nanti. Ini banyak kok jurnal-jurnal terkait dengan apa keberlanjutan sekarang Keberlanjutan. dan nilai perusahaan. Iya, Bu. Ntar saya cari lagi. Ya, emisi karbon boleh kamu masukkan sebagai energi yang terbarukan. Artinya kan sudah ada gambaran kan terkait dengan laporan tadi ya. Oke. Referensi jurnal sudah banyak, sudah ada. Saya baru nyari yang ini, yang nasional. Ya, Belum coba nyari yang internasional. Ya paling nggak untuk di daftar pustaka itu usahakan tidak sama dengan yang ada di kajian peneliti terdahulu ya. Kalau kajian peneliti terdahulu kan minimal itu ada 10 jurnal ya, dan 7 jurnal nasional, 3 jurnal internasional minimal ya. Iya. Jadi yang sebagai referensi itu minimal. Dan nanti itu harus masuk di bab 4-nya ya. Tidak hanya kadang mahasiswa itu ya, dia bikin nih jurnal referensinya 7 atau 10 di situ. Tapi di bab 4-nya nggak masuk di situ. Apa sih sebenarnya dari harusnya itu dikembangkan sehingga nanti analisisnya semakin panjang. Analisisnya semakin banyak ya, dan sudah sesuai dengan penelitian yang memang dia rujuk begitu. Kadang dia buat di bab 2-nya, sementara di bab 4-nya nggak ada yang masuk di bab 4. Dia ambil dari jurnal yang lain, ya nggak masalah. Tapi jurnal yang dijadikan rujukan di bab 2 itu harus ada di bab 4 atau di bab 2, di bab 3 ya, mungkin seperti itu. Karena kan dalam membuat variabel itu kamu ambil dari referensi jurnal mana. Jadi nggak bisa kamu mengambil misalnya laporan keberlanjutan. Kamu ambil dari referensinya siapa yang bikin, Pak? Jurnal apa nih kamu ambil di sini ya? Terus profitabilitas kamu ambil dari jurnal yang mana? Ya kan? Yang menjadi acuan kamu. Buat ini hipotesisnya itu, Bu. Oke. Mantap.
mungkin cukup udah yang pertanyaan saya. Ya, itu nanti tinggal ini saja. Ya. Iya. Kalau misalnya nanti memang variabelnya banyak itu tadi ya, oh saya maunya variabelnya nggak terlalu banyak, udah kamu jadikan saja satu itu menjadi variabel moderating atau variabel intervening ya. Dimodifikasi ya. Jadi nggak hanya variabelnya itu nanti bisa menggunakan tadi atau yang y-nya 2 misalnya ya. Yang variabel dependennya ya, jadi harus disesuaikan. Oke, datanya sudah ya. Datanya tinggal dicari, menyesuaikan dengan variabel yang diambil juga. Ya. Nah, kalau yang non konsumer itu apa sih? Ini kamu belum ya? Belum. Nah, ini yang non konsumer itu apa sih produknya? Atau coba dilihat nih, ada nggak jenis perusahaannya? Contohnya di latar belakangnya. Di sini sih Oh, dia itu perusahaan media. Iya. Media ya. Karena di sini kalau kita lihat dari intermedia, artinya dia yang ini perusahaan-perusahaan itu tadi ya. Dia masuk ke subsektor yang Multimedia. Media televisi nih, tuh. Khususnya ini kan sebenarnya kalau kamu lihat di sini nih, perusahaan yang di sektor konsumen non primer khususnya emiten yang bergerak di bidang media. Berarti kan banyak. Cuma penelitian ini hanya di media saja. Ya. Jadi dia memilih populasinya subsektor konsumen non primer, tapi sampelnya dia ambil yang media kayaknya ini ya. Nanti dilihat saja industri-industrinya ya. Nanti bisa menyesuaikan subsektor. Ya tergantung dari tadi kalau misalnya pakai karbon ya berarti dia lebih mengarah kepada industri pertambangan ya. Ya. Ya, bentar. Sudah cukup sih. Ya, yaudah, Bang. Terima kasih buat atas masukan ya, Bu. Beneran nggak ngomong? Oke, saya kira cukup ya. Iya, Bu. Udah mau azan asar ya. Ibu, maaf saya boleh bertanya kembali nggak, Bu? Silakan. Untuk memastikan, Bu, soalnya tadi terputus-putus, Bu. Untuk judul saya tadi berarti bisa untuk dilanjutkan ya, Bu? Dan Iya, bisa dilanjutkan. Untuk variabelnya itu ada yang perlu diganti atau tambahkan saja, Bu? Ditambahkan saja. Tambahkan saja, berarti variabel independennya itu harus mengenai 3 ya, Bu? Tentang keuangan, sosial, sama lingkungan. Paling tidak mencakup SEG tadi. Oke, Bu. Untuk perusahaannya berarti bisa untuk saya pakai sebagai populasinya ya, Bu? Sebagai objeknya, Bu? Karena kan ini terkait dengan tadi ya, limbah ya. Limbah yang... Iya, Ibu. Baik, Ibu. Terima kasih. Oh ya, Bu. Untuk tahunnya, semisal tahun 2024-nya belum muncul itu gimana ya, Bu? Sementara kita pakai itu aja dulu yang tadi yang seperti saya katakan ke Mbak Lisa ya. Jadi sementara kita pakai yang sambil menunggu ya. Kalaupun nanti memang tidak ada, kita pakai yang trimester atau yang triwulan atau yang itu semesteran. Baik, Ibu. Terima kasih. Sudah cukup dari saya, Bu. Ibu, saya izin bertanya.
teman-teman bimbingan yang lain yang nggak dapat bimbingan hari ini ada yang nitip pertanyaan ke saya, Bu, soal judul mereka. Itu Ibu berkenan untuk lihat atau minggu depan aja ya, Bu? Minggu depan aja pada saat mereka bimbingan. Ya. Oke, baik, Bu. Terima kasih, Atau Bu. mereka bisa itu aja, dikirim ke email saja, nanti saya balas. Oke. Berarti lewat email nggak apa-apa ya, Bu? Saya sudah kirimkan emailnya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ibu, maaf, untuk bimbingan selanjutnya kita udah siap bab 1 atau bagaimana, Bu? Ya, lanjut bab 1 saja ya. Baik, Ibu, terima kasih. Oke, saya akhiri ya. Cukup ya? Ya, oke, terima kasih ya atas diskusinya hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa diterima ya. Kalau misalnya memang ada yang ternyata ada kesalahan dari saya, nanti mohon dikoreksi, cek kembali ya, lihat referensi-referensi yang ada ya. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.